Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Saya Jika Berenhat Mardujagian dengan NIM 182230226. Di sini saya akan menjelaskan tentang sampling reconstruction dan aliasing. Eh, untuk garis besarnya diberikan suatu sinyal analog, yaitu XAT sama dengan 5 tambah 4 sin 50 pt tambah pi per 4 tambah 3 cos 250 pt. Nah, saya disuruh soalnya adalah untuk menentukan XN, untuk memplot XAT, memplot XN, terus menentukan DTFT, memplot XW atau plotan hasil DTFT dan analisis aliasingnya. Pertama, menentukan sinyal diskrit. Untuk menentukan sinyal diskrit atau XN, yaitu pertama kita harus tahu kalau T yaitu waktunya bisa kita ganti dengan N T besar. T besar adalah periode dan N adalah percobaan sampling. Jadi kemudian kita juga bisa dapat kalau periode sampling itu 1/frekuensi sampling, yaitu 1/200 detik atau 0,005 second. Kemudian tinggal ganti X dan ini, T kita ganti dengan NT dan hasil akhirnya setelah diseranakan menjadi XN sama dengan 5 tambah 4 sin T, PN per 4 tambah Pi per 4 tambah 3 cos 5 PN per 4. Omega atau frekuensi maksimalnya itu sama dengan 2 Pi per F per frekuensi sampling. Kemudian plot sinyal analog. Sinyal analog dan sebenarnya nanti di sini juga sinyal diskrit. Untuk syarat-syaratnya itu sama. Pertama kita cari dulu frekuensinya. Ini yaitu frekuensi maksimal. Kemudian ini adalah periode dari frekuensi maksimal tersebut. Kemudian kita plot untuk 20 kali percobaan atau 0,1 detik. Supaya kita bisa mendapat dua periode komponen terendah di sini 0,02 dan 0,06. Sehingga hasil plotnya nanti diatur sedemikian rupa seperti ini. Kemudian menghitung DTFT, eh, sebenarnya karena perhitungannya sangat-sangat panjang, saya menyimpulkan dari awal ke akhir saja. Ini adalah komponen DJ-nya, komponen sinusoida dan komponen kosinusnya. Komponen sinusoida itu hasilnya adalah 10 pi delta omega. Artinya akan ada puncak, akan ada spike di omega sama dengan 0. Kenapa? Karena di sini omeganya tidak ada dipengaruhi konstan apapun. Berbeda dengan yang sinusoida dan kosinus, pada hasil akhirnya mereka akan di bisa terlihat kalau omeganya itu omega kurang pi per 4, ini omega plus per 4, sedangkan kalau kosinus itu 5 pi per 4. Nah, DTFT dari sinusoida dan delta itu adalah frekuensi normalisasi omeganya. Nah, ini adalah plot DTFT-nya. Bisa lihat yaitu ketika omega sama 0 ada spike. Ketika omega plus dan minus pi per 4 ada spike juga sesuai dengan perhitungan plus minus pi per 4. Nah, di sini ada yang aneh untuk kosinus. Ini di sini bukan 5 pi per 4. Kenapa? Itu karena terjadi ada apa yang namanya aliasing. Ini aliasingnya. Eh, untuk tahu kapan aliasing itu terjadi, kita harus cari dulu frekuensi Nyquist-nya. Frekuensi Nyquist itu yaitu frekuensi sampling per 2. Frekuensi sampling kita tahu adalah 200 Hz dan 2 bagi 2 sama dengan 100. Untuk frekuensi omega sinusoidalnya didapat 5 omeganya kan 50 pt sehingga frekuensinya adalah 25 Hz. 25 Hz itu lebih kecil daripada 100 Hz. Makanya tidak terjadi aliasing dan hasil tetap sama. Ini di plus minus pi per 4.
Sedangkan untuk kosinusnya didapatkan frekuensinya itu 125 Hz. 125 Hz lebih besar dari 100 Hz. Sehingga terjadi aliasing. Inilah kenapa yang harusnya omeganya itu plus minus 5 pi per 4. Jadi di sini yaitu sekitar 3 pi per 4. Kenapa 3 pi per 4? Seperti ini. Kita cari dulu frekuensi aliasingnya. Frekuensi aliasing itu dari frekuensi Nyquist atau salah, frekuensi samplingnya dikurangi dengan frekuensi aslinya. Yaitu 200 kurang 125 jadinya 175 Hz. Nah, jadi 75 Hz. Kemudian omega aliasingnya yaitu 2 pi, eh, tadi seperti yang saya bilang, frekuensinya itu jadi frekuensi didapat per frekuensi sampling. Frekuensi aliasingnya itu 75 per 200. Sehingga hasilnya adalah 3 pi per 4. Itulah mengapa eh, di sini aliasing dari kosinusnya bukan apa, menjadi 3 pi per 4, bukan 5 pi per 4. Lihat karena DTF periode di 2 pi, jadi 5 pi setara dengan 5 pi per 4 setara dengan 5 pi per 4 kurang 2 pi per. Jadinya minus 3 pi per 4. Dan minus 3 pi per 4 di sini. Dan seperti gelombang juga jadi simetris. Jadi di sini 3 per 4, 3 pi per 4 hasil aliasingnya. Sekian dari saya, terima kasih.